Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan malam ini penjelasan seputar sihir. Kita sering dengar kata sihir, tapi kita tidak tahu bagaimana si dukun ini melakukan sihirnya dan bagaimana cara dia menghadirkan jin dan bagaimana caranya agar melindungi diri kita, membentengi diri kita daripada sihir tersebut. Marilah kita mengenal terlebih dahulu tentang sihir. Sihir dalam istilah bahasa adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya. Makna asal sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lainnya. Berarti sihir ini adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya, dari asalnya ke sesuatu yang lain. Seperti yang terjadi daripada tukang sihir yang di zaman Nabi Musa, pasukannya Fir'aun. Mereka membawa tali, kemudian dilempar, kemudian mereka memalingkan tali tersebut berubah menjadi ular. Pada hakikatnya sebenarnya itu masih terlihat tali, hanya mereka menyihir mata orang yang melihatnya, sehingga orang tersebut melihat itu berubah menjadi ular. Maka pada saat Nabi Musa melempar tongkatnya, langsung benar-benar berubah menjadi ular yang besar, sehingga memakan tali-tali mereka itu. Pada saat para dukun yang hadir dan menyaksikan hal demikian, mereka meyakini bahwa ini bukan sihir, itu di luar kemampuan mereka, yang kita kenal mukjizat, sesuatu yang tidak masuk akal mereka. Sehingga pada saat itu Allah berfirman, wa ulqiyas sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Seketika itu para dukun, para penyihir itu langsung sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabb alam semesta, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Dan kemudian mereka mendapatkan ancaman seperti yang kita sering baca di dalam Al-Quran daripada Fir'aun. Itulah sihir. Maka sihir itu, makna asal dari sihir itu adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lainnya. Ular menjadi tali atau tali menjadi ular, dia memalingkan, ini botol, dia rubah menjadi burung. Itu memalingkan, ini aslinya adalah botol, tapi dia memalingkan sesuatu dari asalnya ke sesuatu yang lain. Itu disebut dengan sihir. Kalau sihir dalam istilah syariat Islam, ini kan masih dalam bahasa. Seperti kalau kita bilang as-salat. Salat itu dalam bahasa doa. Karena isi salat kita adalah doa.
Maka kalau antum bilang saya sholat untukmu, artinya apa? Saya mendoakanmu. Secara bahasa boleh. Kalau orang menuduh orang atau menyatakan dajjal, dia bukan dajjal. Dajjal itu artinya pendusta. Maka kalau kita sebut dajjal, oh kamu dajjal, berarti kamu pendusta. Kamu Fir'aun, berarti bukan Fir'aun, tapi kamu zalim. Kamu melampaui batas. Maka itu julukan atau kalimat yang disebut dalam bahasa. Maka dalam bahasa masih umum, besar, luas adalah salat itu adalah doa. Kemudian kalau kita khususkan untuk salat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan gerakan tertentu. Ada tegak baca Al-Fatihah, surah pendek, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, dan lain sebagainya. Maka itu baru pahaman atau lebih sempit lagi pembahasannya, jadi disebut dalam istilah syariat. Sihir dalam istilah syariat sebagaimana dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, sihir hanya khusus, ya. Sihir ini hanya khusus berkenaan dengan segala sesuatu yang sebabnya tidak terlihat dan digambarkan tidak seperti hakikat yang sebenarnya, serta berlangsung melalui tipu daya. Ada trik-triknya, seperti kemarin orang yang viral, yang lucu itu, dia melakukan trik atau tipu daya sehingga banyak orang tertipu. Tiba-tiba dibelah kelapa ada pakunya, ada warna merahnya, ada apalah gitu. Jadi itu trik. Maka ada seseorang yang kalian tahu juga, yang pakaiannya berbeda, kemudian dia membongkar trik orang tersebut, ya, sehingga jadi lelucuan. Jadi masyarakat mulai sadar, ini orang yang membongkar trik-trik mereka itu, dia sebenarnya seorang dai tapi tidak pakai panggung, dia nggak ceramah, tapi dia berdakwah dengan membongkar trik-trik orang tersebut, sehingga masyarakat mulai faham, oh kita dikerjain terus. Sampai orang itu pakai apa, ada semacam apa ya, kemarin keris yang petir itu sampai ditempelkan ke badan, kemudian keris tersebut, sehingga apa yang terjadi, keris tersebut sampai orang itu ngapain, itu sampai getar gitu, ada getarannya atau ada petirnya katanya. Oh ini penyakitnya ada di sini. Padahal itu keris itu online itu dijual 250.000. Ya kalau kalian mau main-main ngerjain orang, kalian bisa pakai keris itu. Ya sehingga kalau ada orang datang ke rumah, ini sakit apa-apaan, coba dicek. Oh pas lagi dikerjain bagian sini ada getarannya gitu atau ada petirnya. Wih kamu sakit di bagian ini. Jadi itu adalah permainan trik-trik daripada para dukun, sehingga ngerjain orang sampai orang tersebut merasa apa? Oh saya sakit, saya harus berobat. Akhirnya dimanfaatin uangnya atau dikerjain orang tersebut. Maka itulah trik dan tipu daya yang dilakukan oleh para dukun tersebut. Kesimpulan dari pembahasan tadi, pengertian daripada sihir adalah kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan, dengan ketentuan bahwa tukang sihir akan melakukan berbagai keharaman dan kesyirikan dengan imbalan pemberian pertolongan syaitan kepadanya. Berarti itu ada perjanjian antara tukang sihir dan syaitan dengan imbalan apa? Syaitan akan memberikan apa yang diinginkan oleh si tukang sihir, dan si tukang sihir ini harus melakukan ritual-ritual yang diminta oleh syaitan, dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Nanti kalau si tukang sihir ini benar-benar melakukan apa yang diminta oleh syaitan, syaitan akan menurutinya, akan memberikan apa yang dia inginkan. Itulah kesimpulan daripada arti daripada sihir ini. Ada beberapa sarana, ya, sihir itu yang mendekatkan atau berbagai macam cara mendekatkan diri kepada syaitan. Ya, ini hanya diberitahukan bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah kekufuran,
bukan untuk dilakukan atau ditiru. Ya, kenapa kita sampaikan ariftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fi. Kita mempelajari mengenal kejahatan bukan agar kita berbuat jahat, tapi agar kita menghindari dari perbuatan jahat tersebut. Halo? Halo? Masih hidup? Jelas? Jangan sampai besok Anda dengar, wah saya udah uji coba, parah juga ternyata. Jangan dicoba, nggak boleh ditiru. Ini kalian biar tahu betapa keharaman yang dilakukan, kemusyrikan yang dilakukan oleh si tukang sihir ini, si dukun ini. Berbagai macam sarana atau cara agar dia mendekatkan diri kepada syaitan. Yang pertama diantaranya, sebagian tukang sihir dia membelah Al-Quran dua bagian, kemudian dijadikan alas kaki, nauzubillah. Kemudian dia masuk WC. Begitu dia melakukan sesuatu yang haram sehingga dia bisa menghadirkan syaitan kepadanya, menghadirkan jin. Bayangkan firman Allah yang mulia, yang kita muliakan, kita hormati, kita simpan di tempat yang tinggi, ya. Kalau kita temukan di lantai aja, kita langsung ngangkat, kita cium, kita taruh di tempat yang lebih tinggi biar tidak dilindas atau tidak dilecehkan. Ini malah jadikan sebagai alas kaki, lalu dia masuk WC. Yang kedua, dia menulis ayat Al-Quran dengan najis atau kotoran. Na'udzubillah. Dia mengambil kertas atau kain, kemudian dia menulis ayat Al-Quran dengan kotoran-kotoran tersebut. Kemudian ada sebagian juga yang menulis ayat Al-Quran dengan darah haid, karena darah haid najis. Jadi ketika dia gunakan, berarti dia menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Na'udzubillah. Ada juga yang menulis Al-Quran, ya, ada yang menulis sebagian daripada Al-Quran di telapak kakinya, kemudian dia masuk WC dan lain sebagainya. Ada juga yang menulis Al-Quran termasuk surat Al-Fatihah terbalik. Dia menulis Al-Quran terbalik, artinya dia melecehkan Al-Quran. Ada juga yang salat tanpa wudu, ya, salat tanpa wudu, ya, bentuk taqarrub kepada jin, mendekatkan diri kepada jin. Ada juga yang dia terus menerus dalam keadaan junub, hadas besar, dia tidak mandi-mandi. Artinya malaikat tidak akan mendekat, cuma yang mendekat ke dia syaitan, karena kita kan wajib mandi untuk sholat, untuk beribadah dan lain. Maka dia dalam keadaan junub berhari-hari. Maka kadang-kadang tukang sihir itu kalau kita mandang wajah dia luar biasa, ya, itu kayak ada murkanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Dan ada sebagian yang menyembelih untuk syaitan atau atas nama syaitan. Dia menyembelih menggunakan nama jin. Biasa kita menyembelih bismillah. Kalau dia tidak, dia menggunakan nama jin atau syaitan tersebut. Kemudian dia sesudah menyembelih jin tersebut, ya, sesudah dia menyembelih jin tersebut, ya, saya ulang lagi, ada yang menulis ayat Al-Quran di bawah telapak kakinya. Ada juga yang menulis Al-Quran terbalik. Ada juga yang menyembelih atas nama syaitan, kemudian dibuang di tempat yang sudah ditentukan oleh syaitan. Biasa itu tempat sepi, atau rumah kosong, atau sesuatu tempat, atau tempat sampah dan lain. Jin yang menentukan di mana dia harus buang sembelihan tersebut. Dan ada yang berbicara dengan bintang-bintang. Ada yang sujud kepada bintang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai na'udzubillah, itu tindakan yang lebih parah, dia berzina dengan ibunya atau anaknya. Ya, karena itu harus melakukan keharaman atau kesyirikan yang diminta oleh jin, sehingga jin itu bisa menurutinya. Itu imbalannya begitu. Dan ada yang menulis, ya, mantra-mantra dengan bahasa bukan bahasa yang tak dapat difahami, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dia menggunakan mantra-mantra dari para tukang sihir dan lain. Itu yang pertama, itu sarana agar jin bisa melakukan beberapa bentuk taqarrub kepada syaitan. Manusia ini, tukang sihir ini melakukan berbagai macam cara agar dia bisa mendekat kepada syaitan.
Nah, bagaimana cara si tukang sihir menghadirkan jin? Kan ini baru caranya doang, sarana. Bagaimana dia bisa melakukan ritual? Bagaimana dia bisa menghadirkan jin, mendatangkan jin ke tempat dia? Yang pertama namanya tariqatul iqsam. Ya. Cara iqsam. Iqsam itu apa? Bersumpah atas nama jin dan syaitan. Dia si tukang sihir ini akan masuk salah satu ruangan yang gelap. Kemudian dia akan menyalakan api. Ya, kemudian dikasih duba. Duba itu bukhur yang ada asapnya. Dia ngambil api, tempat, dia menyalakan api dan kamar itu gelap, kemudian dikasih duba. Itu yang disebut bukhur. Apabila dia ingin memisahkan dua orang, dia pakai duba yang baunya tidak bagus. Tapi kalau dia mau bertemukan dua orang, dia menggunakan bukhur yang baunya harum, yang baunya bagus. Kemudian dia membaca mantra-mantra sihir. Ya, dia bersumpah atas nama jin tersebut atau tuan daripada jin tersebut, semacam kepala suku jin tersebut. Dengan syarat si tukang sihir ini tidak dalam keadaan bersuci, atau dia dalam keadaan junub, hadas besar, atau dia menggunakan baju yang kotor, ada najisnya. Itu cara pertama untuk dia menghadirkan jin. Masuk kamar gelap, kemudian dia bawa api, dikasih bukhur atau duba itu. Kalau dia mau memisahkan dua orang, dia pakai bau yang tidak sedap. Tapi kalau dia mau bertemukan dua orang, dia pakai bau yang harum. Kemudian dia baca mantra-mantra dan dia dalam keadaan tidak suci. Pakaiannya kotor, najis, atau dia dalam keadaan hadas besar dan lain. Pada saat itu jin akan hadir. Apa dia dengar suara, apa dalam bentuk burung dan lain sebagainya, itu ada pasti tanda-tanda dia sudah tahu, sudah diberitahukan. Yang kedua, tariqatul dzabh. Dia memotong sembelihan untuk si jin tersebut atau syaitan tersebut. Ya, si tukang sihir akan membawa binatang tertentu, ayam atau binatang tertentu dengan jenis tertentu, kebanyakan mereka memilih warna hitam. Ya. Dan kemudian disembelih dan tidak menyebut nama Allah. Dan bahkan kadang-kadang kalau dia mengobati orang lain, dia menggunakan darah itu kemudian dioleskan ke bagian yang sakit dari orang. Itu kemusyrikan, karena darah itu kan kotor, najis, tidak bisa mengobati. Yang bisa mengobati adalah doa dan amal-amal soleh atau cara-cara yang diperbolehkan. Jadi habis dia menyembelih, itu memotong sembelihan atas nama jin. Habis dia menyembelih, kemudian dibuang ke tempat yang biasa dihuni sama jin. Ada tempat-tempat angker atau tempat sampah atau tempat yang ditentukan oleh jin, dan dia tidak menyebut nama Allah. Dia buang itu, dia sembelih, tidak menggunakan nama Allah, pakai nama jin, kemudian dibuang ke tempat tersebut, lalu dia balik lagi ke rumahnya untuk membaca mantra-mantra, kemudian jin hadir dan memerintahkan, saya mau ini dan mau itu. Itu cara kedua. Yang ketiga, tariqatun najasah. Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan benda yang najis. Na'udzubillah. Si tukang sihir ini akan menulis surat-surat Al-Quran dengan benda yang najis atau dengan darah haid. Kemudian dia baca mantra-mantranya, lalu dia bisa menghadirkan jin di situ, di tempat tersebut, lalu dia memerintahkan dengan apa yang diinginkan oleh si tukang sihir. Kemudian cara yang keempat. Cara keempat ini adalah tariqatut tankis. Dia menulis ayat Al-Quran dengan cara terbalik. Ya, artinya melecehkan Al-Quran, meremehkan firman Allah. Kemudian si tukang sihir ini menulis ayat Al-Quran itu dengan terbalik. Dari awal sampai akhir, ya, atau dari akhir sampai awal, tapi dengan cara terbalik. Kemudian dia baca mantra-mantra tertentu agar dia bisa menghadirkan jin tersebut. Maka ini cara-cara dia bisa menghadirkan jin, ya, dan dia meminta apapun yang diinginkan. Ada beberapa cara yang lain, seperti dia mengambil kertas, kemudian dia menulis nama orang yang dia ditujukan, siapa yang mau disakitin, siapa yang mau diganggu. Dia menulis nama dia, kemudian nama jin yang akan diwakilkan masuk ke dalam tubuhnya untuk merasuki orang tersebut. Kemudian dia menulis nama ibunya, berarti nama pasien, nama ibunya, dan nama jin tersebut. Kemudian dia baca mantra-mantranya, kemudian
kertas ini digantung di tempat yang tinggi, apa itu di atap, apa di pohon dan lain. Kemudian kalau sudah mulai kertas ini digerakkan oleh angin, jin tersebut akan mulai bergerak menuju sasarannya, menuju siapa yang ditujui oleh jin tersebut. Maka mulai saat itu jin atau orang tersebut bereaksi. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah di antara cara-cara jin bisa menghadirkan, atau cara-cara tukang sihir menghadirkan jin di hadapannya agar dia meminta pertolongan kepada si jin tersebut. Kita akan jelaskan, dan mungkin bisa jadi ada di teman kita, di keluarga, atau siapapun yang kita kenal, itu bisa jadi ada tanda-tandanya. Jenis-jenis sihir itu yang pertama sihrul marad, sihir penyakit. Jin tersebut akan masuk ke dalam otaknya atau dalam tubuhnya sehingga membuat orang tersebut sakit-sakitan. Ya. Dan itu mungkin sering terjadi. Orang-orang sakit sampai kakinya seperti lumpuh gitu, atau stroke, atau dibuat sakit tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa punya rasa dan lain. Itu banyak. Berarti dia membuat orang tersebut sakit. Itu jenis sihir pertama. Jenis sihir kedua adalah jenis atau sihir pembuat kelusuhan. Ya, orang tersebut akan bengong, menyendiri, atau kayak orang bodoh. Kata orang, bahasa kasarnya kayak orang goblok gitu. Diajak ngomong dia nggak ngerti, diajak bicara dia nggak paham. Kadang-kadang ngomong ngacau. Orang lain ngomong tentang pernikahan, dia lagi ngomong tentang kiamat. Ya, atau orang lagi nikah malah diwasiatkan jangan lupa banyak zikir karena kiamat sudah dekat. Orang mau nikah disuruh kiamat. Ya. Itu jadi apa, kekacauan yang terjadi sama orang tersebut, sehingga yang dirasakan itu adalah kelusuan, dia kayak nggak nyambung. Maka kita, tapi jangan kalau ketemu teman ente nggak nyambung, jangan-jangan ada sihirnya. Bukan, nyambung itu atau tidak nyambung bisa jadi psikisnya terganggu, atau bisa jadi memang ada sihir. Jangan karena ada orang bilang, Syekh ana sering pusing, jangan-jangan ada gangguan sihir. Enggak, semua orang pusing berarti harus ada gangguan sihir, tidak. Harus berobat ke dokter terlebih dahulu karena beliau ahli. Baru nanti kita ngecek apakah benar ada gangguan jin atau tidak. Bukan orang bilang, aduh saya sering sakit perut, jangan-jangan ada gangguan sihir. Gangguan sihir terus, jin yang disalahin terus. Ya, sampai ada seorang jamaah, saya ngisi di salah satu masjid di Jakarta, beliau datang kepada saya, Syekh, maaf, saya ini kok simpan uang di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu saya simpan di lemari, kok uang saya berkurang, kata beliau. Jangan-jangan ada tuyul, kata beliau begitu. Jangan-jangan ada tuyul yang masuk ngambil 50.000, 100.000. Saya bilang, Pak, kasihan tuyul disalahkan terus. Tuyul itu bisa jadi istri bapak, bisa aja. Tuyul itu bisa jadi istri bapak, anak bapak, ya jelas. Tuyul itu bisa siapa? Istri, bisa jadi anak, bisa jadi membantu. Benar gak? Ngapain tuyul yang nggak pakai baju, orang lagi musim dingin, masuk angin, bolak balik cuma 50.000, 100.000, dicomot semua aja, ngapain? Ya, maka itu kadang-kadang kita menzalimi jin juga loh. Bisa jadi yang melakukan hal demikian adalah anak kita, istri kita kan ya, namanya ini kan tahu sendirilah, ya, namanya perempuan tidak mau disalahkan, yang maha benar omongannya, tindakannya maha benar semua. Jadi cara ini adalah orang kehilangan uang, jangan berpikir ada tuyulnya, ada jinnya. Gini, ada hadis dari Nabi riwayat, kalau kita simpan uang atau simpan benda yang berharga, kemudian laci kita kunci dengan bismillah, dia nggak berani buka. Dia nggak berani buka kalau Anda baca bismillah. Maka Nabi bilang, kalau malam hari tutup pintu, baca bismillah. Tutup tempat wadah kalian minum, baca bismillah. Kenapa? Bisa itu bukan gangguan dari jin, itu gangguan dari mana? Dari binatang atau siapapun. Maka jangan kadang-kadang kita menyalahkan jin. Saya bilang sama beliau, Pak, coba cek, bisa tuyul itu istri bapak, anak bapak, membantu. Wah, benar juga ya.
Jangan salahkan jin dan jangan salahkan istri juga sampai sana, kamu ini ngambil duit. Enggak, coba di cross check dulu, teliti dulu, pelan-pelan dulu, hati-hati daripada menuduh orang sembarangan. Ya, maka itu adalah cara membuat orang merasakan apa? Sihir kedua ini. Sihir pertama adalah sihir penyakit, sihir kedua adalah sihir pembuat kelusuhan. Orang itu merasa gelisah, orang itu menyendiri, orang itu matanya kosong, nggak jelas, diajak bicara nggak nyambung. Kemudian sihir kedua adalah sihir mimpi atau suara tanpa rupa. Ya, tiba-tiba dipanggil, "Hei fulan," dia lirik nggak ada orang. Ya, lama-lama dibuat gila. Itu ada suara tapi tidak ada rupa. Ini kenapa? Ingin mengganggu orang tersebut. Sehingga jin itu memanggil dia. Dan tengah malam lagi duduk, ya kadang-kadang kita rasakan sendirilah. Nonton TV sendiri tiba-tiba dipanggil. Tiba-tiba dengar suara tangisan. Tiba-tiba ada yang pecah. Padahal nggak ada apa-apa. Cuma itu adalah permainan dari jin. Ya, ingin mengganggu kita. Maka kalau di rumah kita ada suara hordeng atau hordeng bergerak sendiri tanpa ada angin dan lain, wah itu bisa jadi gangguan jin. Ya, kadang jin itu iseng sama kita. Masa manusia juga yang iseng? Enggak, dia iseng sama orang. Tiba-tiba piring pecah, suara tangisan, suara kaki berjalan di atas atap, itu terjadi. Ya, dan itu terjadi manapun. Dan nanti kita tahu cara bagaimana kita membentengi diri kita dan keluarga kita dari hal demikian. Maka itu mimpi atau suara tanpa rupa. Mimpi buruk. Kadang-kadang orang bangun tidur kaget. Mimpi buruk, ya. Mimpi itu disembelih, dikejar macan, dikejar monyet, dikejar ular, ya, dikejar onta, dikejar apa. Itu kan mimpi buruk, ya. Kalau seperti istri, kalau suaminya mimpi nikah lagi, istri bagi istrinya itu mimpi buruk. Kalau suami bangun tidur cerita sama istrinya, aku tadi malam mimpi kok nikah lagi, kata istri itu mimpi buruk dari syaitan. Tapi bagi suaminya itu mimpi baik. Maka tergantung penafsirannya, ya. Jadi mimpi atau suara tanpa rupa. Kemudian yang keempat, sihir gila. Dibuat orang tersebut gila, artinya tidak normal. Sehingga banyak orang-orang yang terganggu psikisnya atau mentalnya, itu bisa jadi karena dibuat gila oleh jin tersebut sehingga mengganggunya. Dan ada beberapa teman peruqyah yang meruqyah orang yang mendadak jadi gila, artinya benar-benar kayak orang sama sekali nggak normal, tidak waras. Dan ketika diruqyah berkali-kali dimandikan pakai air ruqyah, alhamdulillah mereka kembali normal. Berarti ternyata itu gangguan daripada jin. Kemudian yang kelima, sihrul mahabbah, pelet. Ya, biar mencintai seseorang, dipelet orang tersebut sehingga dia mencintainya. Dan itu sering terjadi, apalagi ada orang yang kurang tampan gitu, jatuh cinta sama perempuan agak cantik gitu. Bagaimana dia menjatuhkan perempuan itu, ya, dan membuat dia jatuh cinta atau sayang sama dia? Ya begitulah. Jadi dia datang ke dukun minta apa? Dipelet tuh orang. Kadang-kadang sampai pakai korek, dilempar aja begitu nempel tuh perempuan sama dia. Kadang-kadang dipegang aja, disentuh aja, itu berbahaya, langsung nurut, ya, karena kadang-kadang sihir itu ditulis di telapak tangan, sehingga orang tersebut pada saat salaman, ditepuk atau dipegang atau disentuh, langsung nurut sama dia. Kemudian yang keenam, sihrut tafriq, sihir pemisah antara suami istri, atau teman dengan teman, atau atasan dengan rekan, atau dengan perusahaan. Kadang-kadang suami kita kerja, Masya Allah, di satu perusahaan, tiba-tiba dia mulai kesal sama atasannya, muak sama atasannya. Akhirnya orang membuat sihir itu memisahkan antara dia dan tempat bekerjaannya, atau antara teman dengan teman yang lain, atau suami dan istri. Itu bisa terjadi, ya. Dan sihir pemisah itu memang ada, dan kita selalu harus mewaspadainya, karena itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Kemudian yang ketujuh, sihru ta'tiliz zawaj, sihir penghalang jodoh. Halo? Sihir, namanya sihir apa? Penghalang jodoh. Nah, ada orang datang ke saya, Syekh, coba lihat saya bilang, kenapa Pak? Jangan-jangan saya kena sihir biar tidak dapat jodoh. Oh Masya Allah, memang Bapak udah ada yang mau dilamar atau ada perempuan dekat? Enggak,
Terus bapak kerja apa? Enggak kerja. Lah, itu bukan penghalang jodoh, memang susah dapat jodoh. Dia bukan ada sihir penghalang jodoh, melainkan orang tersebut memang susah dapat jodoh. Ya wanita manapun nggak mungkin mau orang kusut, susah hidupnya, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Terus kalau nikah makan apa? Makan angin, makan ikhlas, itu kan nggak ada, ya. Makan angin itu keburu kembung. Jadi sihir yang ketujuh itu bisa terjadi. Maka perempuan yang sudah usia 30-an belum menikah bisa jadi, ya, bukan kemungkinan besar, bisa jadi itu ada sihir penghalang jodohnya. Maka harus cross check dulu. Wanita, maaf, kadang-kadang tidak dapat jodoh. Kenapa? Bisa tidak menjaga penampilan, bahasanya kasar, ya, tidak ada sopan santunnya, udah kayak satpam kalau diajak ngomong. Itu perempuan. Ada perempuan, maaf, kayak laki. Orang katanya, oh bingung, jadi ini perempuan apa laki sih sebenarnya? Kenapa? Kasar gitu, kayak perilakunya, tingkah lakunya kayak laki-laki. Maka bisa jadi penghalang jodoh itu karena apa? Tutur katanya, bisa perilakunya, bisa karena keluarganya, orang nggak suka dengan keluarganya, atau dia sendiri tidak ada etika atau adab dan lain sebagainya, atau tidak menjaga penampilan. Kadang-kadang penampilannya kayak laki, kayak preman, ya kan nggak ada yang mau, ya. Jadi saya ulangi lagi, jenis sihir. Yang pertama, sihir penyakit, ya. Yang kedua, sihir pembuat kelusuhan. Yang ketiga, sihir mimpi atau suara tanpa rupa. Yang keempat, sihir gila, membuat orang tersebut gila. Yang kelima, sihir yang disebut pelet. Yang keenam, sihir pemisah. Yang ketujuh, sihir penghalang jodoh. Ada di sini pertanyaan, apa sih hukum si tukang sihir itu dalam Islam? Apakah wajib dibunuh? Tidak. Jumhur ulama sepakat bahwa, coba perhatikan, jumhur ulama sepakat bahwa tukang sihir wajib dibunuh, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh membunuh si tukang sihir, ya, tidak boleh membunuh si tukang sihir kecuali kalau dia lakukan pembunuhan. Jelas? Halo? Tidak boleh melakukan pembunuhan ke si tukang sihir kecuali kalau dia bunuh orang lain dengan sihirnya. Tapi menurut sepakat ulama yang lain mayoritas bahwa membunuh si tukang sihir itu hukumnya wajib, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan demikian. Apakah boleh kita belajar sihir? Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, belajar ilmu sihir itu hukumnya kufur. Imam Ibnu Qudamah mengatakan belajar ilmu sihir dan mengajarkannya hukumnya haram, dan tidak ada perselisihan ulama dalam hal demikian. Hukum mendatangi tukang sihir. Pertama, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, apabila anda datang ke tukang sihir cuma penasaran, kepo saja dengan apa yang disampaikan, maka anda tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang kedua, apabila anda datang bertanya kepada tukang sihir kemudian dan mempercayai apa yang dia sampaikan, maka anda itu telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah bagaimana menjaga diri kita daripada sihir. Halo? Ini inti dari pembahasan. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita dari sihir. Yang pertama, agar menjaga diri anda dari sihir, salat subuh berjamaah. Yang kedua, membaca surat Al-Baqarah. Membaca apa? Berarti yang pertama jaga salat subuh. Yang kedua, membaca surat Al-Baqarah. Tidak harus sekaligus habis, dibaca setiap hari 5 ayat, setiap hari 7 ayat dan seterusnya. Yang ketiga, sering membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin annas. Yang keempat, membaca ayat Al-Kursi khususnya pada saat mau tidur. Apalagi pagi hari, malam mau tidur, anda baca, ya, silakan baca ayat kursi sebelum tidur khususnya. Kenapa?
Dengan hal demikian syaitan akan menjauh daripada kita. Yang kelima, membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian yang keenam, makan kurma ajwa. Kurma ajwa, kurma hitam, kurma Nabi disebut, yang dari kota Madinah. Barang siapa makan 7 butir kurma ajwa, insya Allah akan dijaga daripada sihir dan racun. Kalau dia minum racun, insya Allah tidak kenapa-kenapa kalau makan kurma ajwa itu. Kemudian yang ketujuh, membaca doa ini habis salat subuh 100 kali. Allah jaga anda sampai malam hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dibaca. Dalam sehari dibaca 100 kali habis salat subuh. Kemudian yang kedelapan, menjaga wudu. Kalau anda dikirimin jin atau dikirimin sihir pada saat anda sedang jaga wudu, maka tidak akan tembus, tidak bakalan masuk. Ya, kenapa? Karena kita dalam keadaan suci, dalam keadaan menjaga diri, dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, dan itu tanda orang beriman. Yang kesembilan, boleh baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Itu dibaca 3 kali di pagi hari dan sore hari. Apabila kita juga masuk ke tempat-tempat yang angker, atau masuk ke rumah yang gelap, atau tempat-tempat yang sepi, gelap, baca zikir ini, tidak akan diganggu oleh syaitan. Kemudian yang ke-10, selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan pada saat masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk, ya, masuk dengan kaki kiri dan membaca zikir tersebut, insya Allah diberikan perlindungan. Kenapa dari WC? Karena WC itu adalah tempat tinggalnya syaitan. Tempat tinggalnya apa? Syaitan. Kemudian yang ke-11, boleh membaca zikir pagi dan petang. Ada zikir pagi petang, ada aplikasi, ada bukunya. Nanti insya Allah kapan-kapan di kajian berikutnya kita bisa bagikan kepada jamaah semuanya. Ya, itu ada, alhamdulillah, ada jamaah kita, beliau itu yang nyumbang zikir pagi petang. Maka nanti insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan bagikan setiap jamaah dapat buku zikir pagi dan petang, biar dibaca insya Allah. Dan di situ ada bahasa Arabnya, harakatnya, ada Latinnya, ada terjemahannya juga. Itu kalau dijaga insya Allah aman. Siapapun ingin mengganggu kita, membahayakan kita, insya Allah tidak akan tembus. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir di antara amalan yang bisa dikerjakan, membaca zikir pada saat keluar dari rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Bismillah, coba baca bersama-sama. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Itu pada saat keluar rumah baca, insya Allah syaitan tidak akan langsung pisah dari kita, diberikan kecukupan, perlindungan dan lain. Ya. Kemudian ada zikir lagi, Bismillahi, baca bersama, Bismillahi, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. A'udzu bikalimati illahi at-tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Nah, inilah amalan yang bisa menjaga diri kita, apalagi suara azan. Kalau ada gangguan di dalam rumah kita, kumandangkan azan di setiap ruangan. Ambil wudu, hadap kiblat, kumandangkan azan di setiap ruangan kecuali kamar mandi. Syaitan yang mengganggu di rumah tersebut, kamar tersebut, ruangan tersebut akan pergi meninggalkan kita. Ya, mudah-mudahan insyaallah yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan perlindungan kepada kita semua, dan mudah-mudahan para jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan amalan yang saya sebutkan tadi bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.
Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.